Udah gue ngomong. Guys. Oke, kali ini kita lagi di Museum Bank Mandiri. Nah. Oke, kita akan melakukan tur ke dalam Museum Bank Mandiri. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Nur Rafiq Al-Mukova. Saya Muhammad Askal Habib. Saya Naila Syifa Syaukia. Saya Rika Febriana. Saya Cahaya Gipari. Oke, itu adalah kelompok-kelompok kami dalam tugas pemasaran. Selamat menonton. Selamat menonton semua. Wow. Happy watching. Ada Kang S. Kang Es. Hai semuanya, jadi salah satu di koleksi di Bank Mandiri itu ada replika patung Hermes. Nah, di sini aku mau ngejelasin mengenai patung ini. Jadi dalam mitos teologi ini, Hermes atau dewa Merkurius ialah seorang dewa yang dikenal sebagai messenger atau pembawa pesan para dewa. Nah, para ekonomi dunia menjulukannya sebagai dewa perniagaan. Hermes digambarkan memiliki topi bersayap sehingga ia dapat bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, terus juga selain itu, ia juga mempunyai tongkat wasiat bernama Caduceus yang berfungsi untuk mendamaikan semua pihak yang sedang bertarung. Nah, ini tongkat ini teman-teman. Nah, patung Hermes koleksi di Museum Mandiri ini juga saat ini berada di area Banquet Hall, merupakan replika dari patung Hermes gedung Escomptobank ex-Bank Dagang Negara yang terletak di Jalan Pintu Besar sekarang. Nah, patung tersebut awalnya merupakan milik perusahaan Handel Ferenczi yang pernah menyewa gedung pada tahun 1925. Tapi setelah masa kontraknya selesai, patung Hermes ditinggal di sana dan tidak dibawa sampai sekarang. Jadi makanya direplikain dan ditaruh di Bank Mandiri gitu teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin foto yang ada di sini diambil dari upacara 17 Agustus tahun 1947 di kantor pusat Bank Ekspor Impor Indonesia atau bisa disebut Bank Eksim, Jalan Lapangan Stasiun. Nah, teman-teman, ini adalah replika Museum Bank Mandiri nih.
Nah, teman-teman, jadi inilah contoh beberapa surat saham nih, teman-teman. Nah, yang di sebelah sini adalah surat saham dari dividen dari perusahaan perkebunan Cepiring. Satu dividen dalam surat ini bernilai Rp1.000 dengan jumlah saham yang dijual sebesar Rp20.200. Nah, di sebelahnya sebuah surat saham biasa atas nama perusahaan perkebunan Cepiring tahun 1954. Surat ini dibuat di hadapan notaris Raden Mester Suwandi di Jakarta. Nah, selanjutnya sebuah surat saham biasa atas nama perusahaan NV Pabrik Gula Krebet Baru tahun 1960. Satu dividen dalam surat ini bernilai Rp1.000 dengan jumlah saham yang dijual sebesar Rp40.010. Dan yang terakhir adalah sebuah surat saham biasa atas nama perusahaan Mojopanggong NV tahun 1960. Satu dividen dalam surat ini bernilai Rp1.000 dengan jumlah saham yang dijual sebesar Rp17.350. Oke teman-teman, jadi ini adalah para tokoh-tokoh yang ada di dalam gambar kaca-kaca tersebut. Oke, yang pertama adalah kapal yang tenggelam adalah salah satu jenis kapal pengangkut yang penting untuk VOC. Kapal ini dibuat pada 1748 di Amsterdam dan pertama kali berlayar pada Januari 1749. Yang kedua ada Duiven, dalam arti harifah berarti merpati kecil, adalah sebuah kapal kecil yang dibangun di Belanda. Kapal ini merupakan kapal cepat dan bersenjata ringan yang ditujukan untuk perairan kapal demikian daya angkut 50 sampai 60 ton. Oke, selanjutnya ada De Mauritius. Kapal De Mauritius dibuat dan dikerjakan atas perintah seorang pengusaha bernama Oliver van Noort. Kapal ini mulai beroperasi pada tanggal 13 September tahun 1598. Nah, teman-teman, jadi ini adalah susunan direktur utama BIN atau Bapindo tahun 1951 sampai 1998. PT Bank Pembangunan Indonesia Ansara disebut dengan sebutan Bapindo, merupakan perwujudan dari Bank Industri Negara BIN yang didirikan pada tanggal 5 April 1951. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952, BIN diisahkan sebagai bank milik negara dan bertugas untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara dalam bidang perkebunan, perindustrian, dan pertambangan. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional semesta berencana dan berdasarkan peraturan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 RP tahun 1960 tanggal 25 Mei 1960 didirikanlah Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo sebagai penyalur dan penanganan proyek PNSB. Selanjutnya guna meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas di atas, BIN dilebur ke dalam Bapindo dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1960 tanggal 16 Agustus. Oke, di sini aku bakal jelasin nilai skandal maskapai tahun 1824 sampai 1990. Netherlands Skandal Maskapai atau disingkatnya NHM didirikan pada 29 Maret 1824 oleh Raja Willem I Den Haag. NHM berperan penting mengembangkan perdagangan antara Belanda dengan negeri jajahannya yang terputus akibat bangkrutnya. FOC pada tahun 1799 akibat korupsi yang disebabkan oleh pegawainya sendiri. Dengan campur tangan Raja Willem, NHM menjadi bank terbesar dan terdepan saat itu. Dengan majunya perdagangan dan monopoli yang dilakukan oleh NHM, maka banyak orang yang menyebut NHM dengan sebutan Niemand Handelt Meer atau dalam kurung tidak ada yang bisa diurus lagi, atau company kecil ketika Jepang menduduki Indonesia. NHM sempat dipindahkan ke Suriname dan kembali ke Indonesia pada tahun 1948.
Melalui kebijakan pemerintah Republik Indonesia tanggal 5 Desember 1960, NHM dilebur ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan BKTN urusan ekspor impor ekspor. Oke guys, kali ini kita akan menjelaskan susunan Direktur Utama Bank Bumi Daya pada tahun 1960 hingga tahun 1998. Oke, Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda, De Nationale Bank, menjadi bank umum negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, era bank milik Inggris juga dinasionalisasi oleh Bank Umum Negara, diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Namun pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4. 3 tahun kemudian, Unit 4 tersebut dipecah menjadi Bank Independen bernama Bank Bumi Daya. Adapun unit organisasi yang dimiliki PT Bank Bumi Daya Persero sampai dengan tahun 1998 seluruhnya berjumlah 217 kantor yang terdiri dari kantor pusat, 136 kantor cabang, 54 kantor cabang membantu, 27 kantor kas, 5 kantor luar negeri yang terdiri atas 2 cabang, 1 agensi, 1 kantor perwakilan, dan 1 deposit taking. Jumlah personel PT BBD pada tahun 1958 adalah 7.822 orang. Nah, teman-teman, di sini itu ada susunan Direktur Utama Bank Mandiri dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, rencana penggabungan 4 bank milik pemerintah yaitu ada Bank Eksim, BDN, BBB, dan Bapindo menjadi satu, merupakan solusi dari pemenahan sektor perbankan nasional yang terpuruk karena krisis. Penggabungan itu dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Nah, keempat bank tersebut harus diselamatkan oleh pemerintah karena mereka terlalu besar untuk mati. Jika keempat bank itu ditutup, maka perekonomian Indonesia akan terguncang. Nah, Presiden Soeharto dalam sidang umum MPR 1 Maret 1998 sempat mengumumkan bahwa bank baru hasil merger akan dinamai Bank Catur sesuai dengan jumlah bank yang tergabung. Akan tetapi pada Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden sehingga jabatannya beralih kepada B.J. Habibie. Pergantian pemerintahan tak menghentikan proses merger keempat bank. Presiden Habibie kemudian menetapkan nama 4 bank hasil merger menjadi Bank Mandiri. Nah, jadi itu Bank Mandiri itu gabungan dulunya dari keempat bank itu, yaitu Bank Eksim, BDN, BBD, sama Bapindo. Nah, dengan harapan Bank Mandiri menjadi bank yang sehat dan kuat. Sekaligus sebagai ujung tombak bisnis perbankan di Asia Tenggara. Penggabungan keempat bank tersebut dalam Bank Mandiri dilaksanakan pada 2 Oktober 1998, sementara legal merger dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1999. Oke, selanjutnya ada Eskom Toba NV 1857 sampai 1960 Netherlands. Eskom Toba adalah sebuah perusahaan milik Belanda yang didirikan pada tahun 1857 Batavia oleh pengusaha dari Firman dan Feinskamp di Batavia, yaitu Paulus Tilman, Willem Isbier, dan Feinskamp dengan nama. Didirikan dengan kata notaris Linjen nomor 132 tanggal 22 Agustus 1857 serta disahkan oleh pemerintah menjadi Eskom Bank NV untuk menyesuaikan krisis setelah Perang Dunia Kedua. Eskom Bank NV, bank ini dikenal sebagai bank pemerintah pengawal kewarganegaraan Indonesia. Terlihat dari pemilihan pemuda Indonesia pertama JD masih pada tahun
pada tanggal 26 Agustus 1958 sebagai Direktur Utama Eskomtobank NV pada tanggal 11 April 1960. Eskomtobank NV dinasionalisasi menjadi bank dagang negara oleh pemerintah Indonesia. Rapid Gizi cepetan. Cepetan. Ikut sini nggak apa-apa. Daripada nggak nyobain sama sekali, ayo Gizi cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ini baru lantai 1 doang nih, ke lantai 1. Asik. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video vlog kami hari ini ke Museum Bank Mandiri. Ya betul. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Asik. BTW cuacanya panas banget dah. Harus subrek. Subrek. Terima kasih ya teman-teman support ya. Dadah.